Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, suri teladan kita, yang akan insyaallah memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat beliaulah Allah hadirkan kita di tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah Allah pandang kepada kita, dan Allah insyaallah tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah ampuni segala dosa kita dan Allah kabulkan segala hajat kita, adalah karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada beliau, kepada keluarga, kepada sahabat, pengikut dan pecinta beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para habaib anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan memandang mereka maka kita akan teringat kepada datuk mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan memandang mereka para habaib anak cucu Nabi besar Muhammad, kita teringat kepada Nabi Muhammad, dan kelak kita akan dapat memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia maupun di alam barzah dan kelak sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada antum sekalian, yang mana sudah jam 10 ini. Ya, jam 10. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, yang mana kita melangkahkan kaki kita berkendara ke tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, adalah tujuannya Allah hadirkan kita di sini untuk Allah jadikan kita manusia yang beruntung. Ya, jam waktu kita yang kita lalui di tempat ini berbeda dengan yang kita lalui di rumah kita. Pian kemarin atau kemarinnya, ya kalau kada hadir majelis, ya paling kada kita 2 jam di majelis seperti ini. Beda keberkahannya pian hadir di majelis seperti ini maupun pian duduk di rumah. 2 jamnya sama, 2 jam duduk di rumah lawan pian duduk di majelis, daripada majelis Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga, beda. Ya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita. Ya, bahwasanya Allah yang memilih kita, sebagaimana Allah yang memilih ya manusia-manusia mulia seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, para wali-wali Allah, Allah yang memilih. Ya, Allah yang memilih mereka jadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memilih kita di antara hamba-hambanya, di antara umat Nabi Muhammad, kita yang dipilih, segelintir manusia dari Kota Bangun ini yang dipilih untuk ya mewakili daripada masyarakat Kota Bangun yang lainnya untuk menghadiri daripada majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Maka beberapa hari yang lalu ya adalah hari lahirnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ya putri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemuliaan beliau sangatlah terang benderang, ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Fatimah bid'atun minni, ya Fatimah adalah sebagian daripadaku. Faman aghdabaha aghdabani, barang siapa yang membuat dia marah maka sama membuat aku marah juga. Dan barang siapa yang membuat Sayyidatuna Fatimah cinta,
cinta kepada Sayyidatuna Fatimah maka sama dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Sebaliknya ya bahwasannya kalau kita cinta kepada Sayyidatuna Fatimah maka sama dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya cinta kepada Nabi Muhammad juga dibarengi cinta kepada keluarga Nabi. Ya, cinta kepada pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ini tanggal 20 ya Jumadil Akhir adalah salah satu hari kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Di antara kemuliaan beliau yang mana telah datang isyarat yang sangat mulia, sangat agung dari ayahanda beliau Sayyidatuna Fatimah, yaitu Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW yang mengetahui daripada ketingginya kedudukan Sayyidatuna Fatimah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innallaha yaghdabu li ghadbiki wa yarda liridhoki. Ya, bahwasanya kata Nabi SAW berkata kepada Sayyidatuna Fatimah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka ya kepada siapa yang engkau murkai. Ya, engkau murka, engkau kada senang dengan ini wahai Fatimah, ya maka Allah juga akan murka dengan orang tersebut atau makhluk tersebut. Dan sebaliknya apabila engkau ridho kepada seorang makhluk apapun itu makhluknya, maka Allah akan ridho kepada makhluk tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita karena berkat cintanya kita kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang mana Sayyidatuna Fatimah mudah-mudahan ridho kepada kita sehingga menarik, memancing daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita adalah agar Allah ridho kepada kita di dunia sampai di akhirat. Di antaranya juga Nabi Muhammad SAW beliau juga mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyidas sababi ahli jannah. Ya, bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah ya pemimpinnya pemuda-pemuda penduduk surga. Ya, pemimpinnya penduduk surga, para pemudanya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa Fatimah sayyidatun nisaihim. Ya, dan adapun Fatimah, Sayyidatuna Fatimah adalah pemimpinnya para perempuan-perempuan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidatuna Fatimah adalah pemimpin ya daripada ibu kita maupun saudari kita maupun anak perempuan kita. Nah, pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah. Maka bagaimana kita mengenalkan mereka, istri kita maupun anak perempuan kita maupun ibu kita maupun saudari kita kepada Sayyidatuna Fatimah, karena kelak di akhirat ya pemimpin mereka adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Memang keseluruhannya pemimpinnya Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tapi bagi laki-laki Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, adapun bagi perempuan adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang akan memimpin mereka kelak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga datang dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya Fatimah amma tardina an takuna sayyidatun nisa'il alamin wa sayyidatun nisa'il mu'minin. Wahai Fatimah, kata Rasulullah SAW, apakah engkau ridho, engkau mau Allah jadikan engkau sebagai pemimpin perempuan bagi alam semesta, perempuannya alam semesta. Ya, pemimpinnya Sayyidatuna Asiyah, pemimpinnya daripada Sayyidatuna Maryam, pemimpinnya daripada ibunda beliau Sayyidatuna Khadijah, pemimpin daripada Sayyidatuna Aisyah, yaitu Sayyidatuna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah engkau ridha wahai Fatimah sebagai pemimpin bagi manusia mukmin di dunia sampai di akhirat? Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, untuk pemimpin bagi segenap perempuan adalah Sayyidatuna Fatimah bintan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibahas tentang Sayyidatuna Fatimah? Karena pentingnya kedudukan seorang wanita di dalam rumah tangga. Ya, di dalam rumah tangga kedudukan wanita itu sangat berpengaruh. Ya, tidaklah orang sukses, siapa saja pian perhatikan sukses pasti ada di sampingnya wanita yang hebat. Ya, kalau kada mamanya hebat, kalau kada bininya, kalau kada anaknya hebat. Ya, itu pasti. Dan ibu adalah madrasatil ula. Ya, ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Jadi mun pian hendak mengambil menantu, ya anak pian hendak kawin, lihat aja mamanya. Misalnya si A nih, nah pian lihat mamanya aja. Nah, mun pian lihat mamanya baik, nah maka insya Allah anaknya baik.
Kenapa? Karena pendidikan anak itu tergantung mamanya. Ya, tergantung mamanya. Abah ini cuma cari duit aja. Ya, cari duit, terus yang pusing abah. Ya, kalau masuk pesantren tuh yang sibuk mama. Ya, abahnya yang stres. Ya, abahnya nang stres gitu lah. Abah ini kadang nangis tuh ditahaninya, tapi terbakar hati ini. Ya, cuma kada kelihatan. Mama ini kok sibuk sana sibuk sini, anaknya masuk pesantren. Nah, oleh karena itu pentingnya seorang wanita yang mana figur yang pantas untuk dijadikan contoh bagi wanita zaman sekarang adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu kita buka pembahasan tentang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra untuk menambah rasa cinta kita kepada beliau agar Allah semakin ridho kepada kita, untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah bintan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW, inna malakan minas sama'i lam yakun zarani fasta'zanallahu fi ziyarati fabasyarani an akhbirani anna Fatimah sayyidatun nisa'i ummati. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang mana inna malakan, bahwasanya malaikat minas sama dari langit, lam yakun yazuruni, ya tidak malaikat tersebut mendatangiku, kata Nabi Muhammad SAW, fasta'dzanallahu fi ziyarati, ya maka dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat tersebut kepada Allah, izin dia untuk apa? Izin kepada Allah untuk mendatangiku, mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fabasyarani, maka malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepadaku, yaitu mengabarkan kepadaku anna Fatimah sayyidatun nisa'i ummati, bahwasanya Sayyidatuna Fatimah adalah pemimpin bagi segenap wanita daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pemimpin ya jadikan suri toladan bagaimana Sayyidatuna Fatimah, bagaimana akhlaknya Sayyidatuna Fatimah, yang mana Sayyidatuna Fatimah adalah sebagian daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam riwayat juga disebutkan, ya tidak ada yang menyerupai Nabi Muhammad SAW seorang pun yang melebihi menyerupainya Sayyidatuna Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Sayyidatuna Fatimah itu sebagian dari Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi itu dicontoh oleh Sayyidatuna Fatimah, dan tidak ada yang bisa yang lebih daripada mencontoh kepada Rasulullah SAW yang melebihi dari Sayyidatuna Fatimah. Jadi Sayyidatuna Fatimah ini sudah luar biasa, ya, daripada mengikuti ayahanda tercinta beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak daripada hikmah-hikmah, ya, kisah tentang Sayyidatuna Fatimah, bagaimana Sayyidatuna Fatimah, ya, seorang putri tercinta yang menggantikan posisi ibundanya Sayyidatuna Khadijah. Ya, Sayyidatuna Khadijah meninggal, kemudian Sayyidatuna Aisyah yang menggantikan posisi Sayyidatuna Khadijah, menggantikan posisi ibundanya. Artinya anak yang paling halus, yaitu Sayyidatuna Fatimah, anak yang paling halus bebinian, tapi yang paling perhatian kepada Nabi Muhammad. Ya, seakan-akan di dalam perkataan disebutkan ummu abiha, ya, ibu bagi ayahnya. Ya, artinya apa? Perhatian seorang ibu kepada anaknya bagaimana? Nah, begitu juga perhatian Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah SAW. Ibu perhatiannya kayak apa lawan anak? Ya, pasti makannya, apa-apa keperluan anak ini pasti diperhatikan lawan mama. Ya. Nah, begitu juga Sayyidatuna Fatimah, putri, tapi posisinya, kedewasaannya, ya, perhatiannya kepada Nabi Muhammad seperti seorang ibu kepada anaknya. Perhatian sekali Sayyidatuna Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, walamma bu'isa Rasulullah SAW, ketika diutus Nabi Muhammad SAW bin nubuwah war risalah, ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul, wahwa min jinsi rijali ja'alallahu subhanahu wa ta'ala awwalu man yataqabbalu hadhihi da'wah, ya, min jinsil insani Khadijah. Ya, jadi yang pertama kali menerima, ya, Nabi Muhammad ketika beliau diutus sebagai nabi dan rasul, umur sekitar 40 tahun Nabi Muhammad, ya, dinobatkan sebagai nabi dan rasul,
yaitu dari kalangan manusia yang mendapatkan, yang menerima dakwah ini adalah Nabi besar Muhammad. Jadi kalau dari golongan laki-laki, Nabi Muhammad yang pertama kali menerima dakwahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah tersebut. Adapun dari golongan wanita adalah Sayyidatuna Khadijah. Jadi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, dakwahnya dari Allah, seruan dari Allah itu, Nabi Muhammad dari golongan manusia laki-laki yang menerima pertama wahyu Allah adalah Nabi Muhammad. Kemudian dari golongan wanita yang pertama kali mendengarkan wahyu dari Allah yaitu Sayyidatuna Khadijah, ibunda Nabi besar, ibunda daripada Sayyidatuna Fatimah, istri Nabi besar Muhammad SAW. Summa innallaha ta'ala ja'ala ittiba'a Sayyiduna Muhammad huwa aslu khairi kullih wa huwa sababu naili mahabbatihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah jadikan mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah dasar di dalam semua kebaikan. Semua kebaikan itu dasarnya, sumbernya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu orang apabila ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dua, Nabi Muhammad dari golongan laki-laki yang pertama kali menerima perintah dari Allah, dari wahyu, Sayyidatuna Khadijah, wanita yang pertama kali mendengar wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, suami istri kayak apa anaknya? Ya, pasti mulia, pasti dahsyat, pasti luar biasa Sayyidatuna Fatimah bintan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mengikuti Nabi Muhammad adalah salah satu cara untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dan bagaimana daripada akhlak Sayyidatuna Fatimah? Kalau kita bahas kitabnya agak panjang kitabnya, jadi kita ambil sekelumit daripada kisah Sayyidatuna Fatimah bintan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita menyebut daripada sejarah biografi beliau, mudah-mudahan ya istri kita, anak kita, perempuan kita, ibunda kita, saudari kita, tetangga kita semuanya wanita-wanita mukminah, mudah-mudahan akan dikumpulkan kelak bersama ya Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatuna Fatimah bintan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahwasanya sifatnya Sayyidatuna Fatimah kanat asbahan nasa bi Rasulillah. Ya, bahwasanya Sayyidatuna Fatimah ini adalah manusia yang menyerupai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, taqulu Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, berkata Sayyidatuna Aisyah ibunda kaum mukminin, ma raaitu ahadan asbaha, tidaklah aku melihat salah seorang yang menyerupai daripada segala gerak-gerik dengan Rasulullah SAW, fi qiyamihi wa qu'udihi, berdirinya, duduknya, jalannya, yang menyerupai dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang sama menyerupai Nabi Muhammad kecuali Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana Nabi Muhammad berjalan, ya seperti jalannya Sayyidatuna Fatimah. Ya, bagaimana Nabi Muhammad duduk, ya itulah seperti daripada duduknya Sayyidatuna Fatimah. Ya, itu daripada penyerupaan Sayyidatuna Fatimah kepada ayahanda tercinta beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bintar Rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha ridwanullah. Wa kanat idza dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqama ilaiha. Ya, kalau Sayyidatuna Fatimah datang, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita punya anak ataupun kita datang ke kuitan kita, ya hormati seperti penghormatan Sayyidatuna Fatimah dan kepada Rasulullah, dan penghormatan Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana kisahnya? Ya, bahwasanya tidaklah Sayyidatuna Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW kecuali Nabi Muhammad berdiri menyambut, disambut putrinya, anaknya disambut. Nabi Muhammad berdiri untuk menyambut Sayyidatuna Fatimah. Faqabbalaha, kemudian dicium Sayyidatuna Fatimah. Ya, kemarin ulun sempat mendengar ceramahnya Habib Umar. Ya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau menyampaikan berkaitan dengan cium pipi kanan pipi kiri.
Ya biasa kan salaman kan. Salaman ada cium pipi kanan, pipi kiri, cipika-cipiki gitu. Ya, itu sebenarnya perbuatan orang-orang kafir. Ya, jadi kalau salaman biasa aja. Ya, ulun kada nyaman juga mun urang salaman cipika-cipiki. Ulun kene karena dikira ya usahakan kita kada usah pakai cipika-cipiki. Ini baru ceramahnya Habib Umar kemarin, ada Habib Hasan kemarin, Habib Hasan Muhdar ada waktu hadir di dalam ceramah beliau, karena cipika-cipiki ini dilakukan bagi kita kepada anak kita. Ya, itu yang boleh. Ya, anak kita cium anak kita pipi kanan pipi kirinya itu wajar, seperti Nabi Muhammad mencium Sayyidatuna Fatimah. Ya, ataupun kita mencium istri kita. Ya, itu perbuatan halal. Tapi kalau laki-laki cium pipi kanan, cium pipi kiri, ya kata Habib Umar, bahkan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, kalau ada yang punya dalilnya cipika-cipiki itu sunnah, bisa disampaikan ke ulun, karena ulun sampaikan ke guru-guru kami. Ya, bahwasanya Habib Umar mengatakan ini perbuatan yang tidak ada dasarnya. Ya, cipika-cipiki, pahamlah cipika-cipiki lah. Ya, gitu. Itu dilakukan kepada orang tua kepada anaknya, ataupun suami kepada istrinya, ataupun istri kepada suaminya. Ya, kalau laki-laki dengan laki-laki, ya itu tidak ada dasar di dalam ini. Ulun sampaikan sesuai dengan apa yang beliau Habib Umar sampaikan. Ya, ada videonya, ulun ada videonya, menyimpan videonya pas ada videonya, ada Habib Hasan pas Habib Hasan Muhdar pas videonya itu ada Habib Hasan Muhdar waktu tahadzuramut baru-baru ini. Artinya Habib Umar ya melarang untuk kita cipika-cipiki ya laki-laki. Bahkan kata Habib Umar, bahkan ini perbuatan yang tidak ada dasarnya dilakukan oleh kaum muslimin di dalam rumahnya Allah, di masjid. Ya Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dilakukan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang tidak ada dasarnya. Ya, harus disampaikan sesuatu yang seperti ini. Jadi biar dengar dari ulun, sampaikan kepada saudara-saudara maupun saudara-saudara, cipika-cipiki itu bisa, kata Habib Umar, bisa dilakukan bagi seorang orang tua kepada anaknya, ataupun kepada suami kepada istri, ataupun istri kepada suaminya. Adapun laki-laki dengan laki-laki cipika-cipiki, ya perbuatan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya, bahkan kita sesuatu yang harus dilakukan kada dilakukan. Itu masalahnya. Apa perbuatan yang harus dilakukan malah kada dilakukan? Ya di masjid. Nah, selaman taruhnya di jidat. Ya. Selaman itu sunnahnya itu di tangan tuh dicium gitu. Ya, ajarkan anak kita, ya generasi kita untuk menghormati orang yang lebih tua, dicium. Bukan panas kawaknya nih, pipi. Nah, ya cium tuh. Gitu. Ya. Itu daripada sunnah yang diajarkan oleh aslafun sholihun, yang dianjurkan oleh aslafun sholihun. Nah, Sayyidatuna Fatimah ini, kalau Sayyidatuna Fatimah datang ke rumah Rasulullah bangkit untuk menyambut Sayyidatuna Fatimah, kemudian dicium putri tercinta beliau, wa ajlasaha fi majlisi. Ya, kemudian Nabi Muhammad misalnya duduk di sini, Sayyidatuna Fatimah datang, Nabi Muhammad berdiri, kemudian apa yang dilakukan? Sayyidatuna Fatimah disuruh duduk di tempat duduknya. Ya, duduk. Artinya dipersilahkan ini kamu duduk di sini. Ya, itu daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Fatimah. Dan sebaliknya, ya begitu juga kalau Rasulullah datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Fatimah juga berdiri menyambut Rasulullah SAW datang. Ya, dicium oleh Rasulullah Sayyidatuna Fatimah, kemudian Sayyidatuna Fatimah mempersilahkan duduk di tempat duduknya Sayyidatuna Fatimah. Ya, penghormatan seorang orang tua kepada anak dan penghormatan anak kepada orang tua akan membekas. Ya, akan ada timbul kasih sayang, cinta daripada orang tua kepada anaknya dan orang anak kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada akhlak Nabi besar Muhammad SAW dan Sayyidatuna Fatimah bintan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, lam yakun ahadu asbaha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Hasan
ya, bin Ali wa Fatimah radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Ya, dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini yang ya tinggal di rumah Nabi, membantu apapun keperluan Nabi. Ya. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang menyerupai Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya daripada Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina, cucu Nabi Muhammad SAW, dan juga Fatimah, putri Nabi besar Muhammad SAW, yang menyerupai dengan Rasulullah SAW. Maka dari kata qulu Sayyidatuna Aisyah, dan begitu juga Sayyidatuna Aisyah mengatakan ma ra'aitu ahada asbaha kalaman hadisan bi Rasulullah SAW, ya, min Fatimah. Ya, Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan tidak pernah aku melihat seorang pun yang menyerupai, menyamai seperti perkataan maupun cara berbicara dengan Rasulullah SAW, yang menyerupai dengan Rasulullah SAW bicaranya maupun cara berbicaranya daripada Sayyidatuna Fatimah. Artinya Sayyidatuna Fatimah ini menyerupai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya alaiha ridwanullah ya ajmala nasa suratan bi annaha asbahan nasa bi ajmalihim sallallahu alaihi wasallam. Kanat laha manzilatan khassa inda abiha. Ya, Sayyidatuna Fatimah ini memiliki kedudukan yang khusus, ya, di hati ayahandanya Nabi besar Muhammad SAW. Wa kana alaihi salatu wassalam katsiran ma yashiru ilaiha, dan banyak Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat rasa cinta kasih sayangnya kepada Sayyidatuna Aisyah, kepada Sayyidatuna Fatimah binti Nabi SAW. Qala Ali, Sayyidina Ali berkata, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma ahabbu ilaika ana am Fatimah. Kan Sayyidina Ali ini kan menantu Nabi menikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Jadi Sayyidatuna Fatimah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini suami istri. Maka si menantu ini bertanya kepada mertua, yaitu kepada Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bagaimana pian ini lebih cinta kepada ulun, kata Sayyidina Ali, kepada ulun atau kepada Sayyidatuna Fatimah? Pian lebih cinta kepada ulun apa kepada Sayyidatuna Fatimah? Kata Sayyidina Ali. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Fatimah ahabbu ilayya minka. Fatimah itu lebih aku cintai daripadamu, kata Rasulullah SAW. Wa anta a'azzu alayya minha. Tapi engkau adalah manusia yang aku hormati dibandingkan Sayyidatuna Fatimah. Ya. Artinya menantu dihormati, anaknya dicintai. Itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Wa qala ahabbu ahli ilayya Fatimah, bahwasanya manusia yang paling aku cintai, kata Nabi Muhammad SAW, di antara keluargaku adalah Sayyidatuna Fatimah, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak daripada kisah Sayyidatuna Fatimah. Mudah-mudahan dengan kita memperingati daripada hari kelahiran beliau, bergembira dengan kelahiran beliau, mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat daripada ayahanda beliau Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu diperhatikan juga, ya tadi disampaikan oleh ketua kita tadi, ya kita akan mengadakan Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj. Dan lebih penting lagi, perhatikan tanggal 1 daripada bulan Rajab. Ya, malam pertama bulan Rajab ini yang Nabi Muhammad SAW beliau sabdakan, khamsul layali la turadduna fihinna du'a. 5 malam yang tidak akan ditolak doa pada malam tersebut. Yaitu diantaranya malam pertama dari bulan Rajab. Ya, malam pertama bulan Rajab itu, ya perhatikan malam pertama, ya hidupkan dengan ibadah, ya minimal dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, tambah dengan witir. Di bulan Rajab memperbanyak daripada membaca istighfar, juga di bulan Rajab memperbanyak daripada berpuasa, memperbanyak daripada sedekah, ya karena waktunya, kalau orang perniaga, orang pedagang itu ada musimnya. Ya, kalau berdagang abaya, gamis, koko, gamis, ya panennya pas kapan? Pas mau Ramadan. Ya, orang yang jualan kambing, jualan sapi, ini panennya kapan? Pas hendak Idul Adha. Ya, itu orang pedagang tuh pasti ada panennya. Kada setahunan duit terus, ada musim-musimnya pedagang. Nah, maka bagi orang yang ingin meraup daripada rahmat Allah, ampunan Allah, maka bulan Rajab adalah bulannya. Bagi orang yang ingin meraup daripada rahmat Allah dan ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ambillah jatah kita di bulan Rajab. Dari awal bulan Rajab usahakan membaca Rabbighfirli
wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Barang siapa yang membaca 70 kali di pagi hari habis sholat subuh misalnya, sama habis sholat maghrib, ya habis sholat subuh maupun habis sholat maghrib, diangkat tangannya membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, ya habis subuh baca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, habis maghrib Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali selama bulan Rajab, insyaallah badannya kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Ya, akan dijauhkan dari murka Allah, akan dijauhkan dari nerakanya Allah, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Dan harapan kita bukan cuma masuk surga, tapi berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis niyah, kama nawa abauna salafuna sholihun, Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amali ala hadis niyah, kuntu salihan min khairid dunya wa akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi sirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.